Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan mulai PA pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan mendengarkan satu buah lagu berikut ini. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan atas kami. Kami tahu kasih setia-Mu kekal dan selalu baru tiap pagi bagi kami, dan kami boleh merasakan itu hari demi hari, dan kami boleh bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, di tengah kondisi cuaca hari ini yang hujan, tapi kami percaya Tuhan, kegiatan PA pada malam hari ini kami boleh berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun, dan biarlah kami semua yang hadir boleh merasakan berkat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Pak Tony. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi Pak Tony untuk boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan PA ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Ada Ibu Ana, selamat malam Bu Ana. Ada Pak Danpin, ada Renat, ada Bu Siani, ada Pak Tony tentunya, ada Pak Henry dan juga Pak Supri yang mungkin masih audionya masih belum bisa bergabung. Tapi kita bersyukur semuanya bisa hadir dan ikut untuk kegiatan PA pada malam hari ini. Ya, saya nggak tahu di rumah Bapak Ibu hujankah? Kalau di rumah saya saat ini sedang hujan walaupun tidak terlalu besar. Ya mudah-mudahan jaringan internetnya bisa berjalan baik pada malam hari ini. Dan walaupun cuaca hujan, tapi biarlah hati kita tetap bisa bersukacita. Dan kalau tema kita pada malam hari ini tak punya banyak waktu. Ya, kalau digambar temanya orang sedang menahan ya supaya waktunya tidak bergerak begitu ya. Karena kita berharap kita masih punya bisa banyak waktu, tapi waktu tetap berjalan dan kita tidak bisa menghentikannya. Ya, kita boleh bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan biarlah kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan mendengarkan satu buah lagu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Namun kasih-Mu
Ya, kemarin saya baru mendengarkan satu buah acara di televisi cerita tentang banyak orang yang berusaha untuk membuat hidupnya dikenang oleh banyak orang. Seperti kemarin diceritakan kalau raja-raja Mesir waktu dulu mereka dimumi gitu ya jasadnya dan dibuatkan piramid-piramid untuk supaya berharap bahwa orang-orang bisa mengenal mereka sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ya. Dan ada juga yang mencoba untuk membuat supaya dirinya dikenang itu dengan memahatkan nama-nama begitu nama-namanya di patung-patung atau di tempat-tempat yang mungkin bisa banyak orang suatu saat nanti bisa membacanya dan mengenangnya gitu ya. Tapi yang menarik itu di akhir dari acara tersebut, pembawa acaranya menyampaikan bahwa banyak hal katanya dilakukan orang untuk bisa membuat hidupnya dikenang oleh banyak orang, tapi sebetulnya inti dari bagaimana katanya seorang itu bisa dikenang itu adalah bagaimana karya dan kasihnya selama mereka hidup di dunia, itu ya. Dan setelah menyaksikan film tersebut dan dengan menyiapkan lagu ini, jadi saya pikir betul ya sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam lagu ini, pakailah waktu anugerah Tuhanmu dan karena hidup kita ini singkat. Tapi semua di dunia ini tidak ada yang baka, tetapi kasih kita demi Tuhan Yesus itu ya itulah yang bernilai dan tinggal tetap. Kita akan mendengarkan satu buah lagu kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari-hari ini kita di gereja sedang berkabung ya banyak anggota jemaat ataupun kemarin ada papahnya Pak Denny, papahnya Ibu Penatua Ida juga. Hari ini juga Dokter Yohanes, suami Ibu Caroline, dan semua itu bagi saya mengingatkan kembali ya, memang hidup itu kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita diberi waktu oleh Tuhan, kita tidak tahu. Tapi mungkin lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu akan mengingatkan bagi kita semua bahwa selama kita diberi kesempatan, biarlah kita pergunakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita dengarkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, saya serahkan kepada Pak Tony. Selamat malam. Ini Selamat malam. nggak bisa keluar ini. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Bapak Selamat Tony. malam. Dan berkati. Malam Pak Tony. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar ya Tuhan dari firman-Mu, dan kami tahu segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Kami mohon untuk urapan-Mu ya Tuhan, supaya kami yang berbicara maupun yang mendengar mengerti maksud dari apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Mu dan menjadi isi hati Tuhan yang mau diungkapkan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan, dan kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu saja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu PA ini dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Saya kok nggak bisa buka ini ya, video saya. Nggak apa-apa ya. Topik pada malam hari ini yaitu tak punya banyak waktu. Ini adalah topik yang diberikan dari Lentera Umat ya. Dan bacaannya dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis
seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ayat 31, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 1 Korintus pasal 7 ini diawali dengan ayat 1, ditulis, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi 1 Korintus 7 ini merupakan jawaban Rasul Paulus atas pertanyaan-pertanyaan jemaat Korintus melalui surat kepada Rasul Paulus. Jadi jemaat Korintus pada waktu itu merupakan jemaat yang masih muda dan mereka masih terikat juga dengan masa lalu mereka sebagai penyembah berhala atau agama-agama lain yang ada di Korintus, karena Korintus itu warga Korintus itu banyak orang-orang pedagang-pedagang dari bermacam-macam bangsa yang tinggal di Korintus. Maaf Pak Tony, Sehingga bisa mereka dicoba lagi masih untuk start videonya. full. Maaf. Ya. Nah, oke. Biar kelihatan jelas mukanya Keluar Pak Tony. tadi. Ya, jadi jemaat ini mempertanyakan bagaimana perubahan apa yang harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sebelumnya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagian besar pertanyaan mereka mengenai perihal status seseorang. Ya. Jadi status perkawinan, perceraian, hidup melajang, hamba atau tuan, bersunat atau tidak bersunat. Jadi mereka lebih banyak mempertanyakan tentang hal-hal yang lahiriah, apa yang harus diubah di dalam kehidupan baru orang percaya. Dan ini kok ini saya nggak jalan ya sekarang. Bentar. Bentar ya. Ya. Jadi kalau kita baca dari pasal 7 ini agak aneh juga, ada waktu ya yang dibahas yang jadi tema pada malam hari ini. Dan kita ketahui bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang paling berharga di dalam setiap kehidupan manusia. Karena waktu itu yang sudah lewat kita tidak bisa kembali pada waktu yang lalu. Dan kita juga tidak bisa menyimpan waktu. Dan waktu itu merupakan kehidupan kita. Jadi waktu adalah hidup kita. Dan apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini tentang waktu yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 7. Dan tentang waktu itu hanya ditulis di dalam satu ayat, yaitu di bacaan kita tadi yang di awal 1 Korintus 7 ayat 29. Yang dikatakan Rasul Paulus bahwa saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, ini agak
agak membingungkan juga ya buat saya juga. Nah, kita akan bahas kira-kira apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang waktu di dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Mari silakan kalau ada yang sudah membaca dan dapat membagikan apa yang dimaksud Rasul Paulus tentang waktu pada perikop ini. Silakan dibuka. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang waktu di dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam, ya Pak Armen, silakan. Iya, memang saya juga bingung bacanya ya. Kalau Ya. sudah kalimat pertama barangkali masih bisa dimengerti ya, waktu singkat. Tapi kemudian kalimat kedua mungkin untuk mengatakan betapa seriusnya ya, betapa pentingnya memanfaatkan waktu untuk bertumbuh dalam iman, untuk mengerjakan keselamatan itu, sampai istilah itu digunakan. Mungkin saya pikir untuk menekankan pentingnya ya. Penekanan ya. Iya, dan memang ada kata seolah-olah, jadi tidak berarti benar-benar ya. Barangkali begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Armen. Jadi kalau dibaca bagian pertama mungkin kita bisa mengerti ya betapa pentingnya, berharganya waktu itu ya. Jadi sangat singkat itu harus serius betul-betul kita mempergunakan waktu ya. Ya, terima kasih Pak Armen. Ada lagi? Silakan. Ibu Anna, Pak Danvin. Ya, boleh menambahkan saya Om. Ya, mungkin mirip seperti yang ada di Pengkhotbah 3 kan, kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada ya, seperti ilustrasi ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menabur, dan waktu untuk membangun, dan ya waktu untuk senang-senang dan sebagainya. Semua itu sudah diberikan Tuhan dari awal sampai akhir, bahkan ketika kita ya belum merasakannya gitu. Jadi ya kita ya bisa menikmati semua pemberian Tuhan yang emang yang bersumber dari Tuhan sendiri gitu, Sang Pemberi. Kaitannya dengan telah singkat itu apa kira-kira? Ya, waktu yang dipergunakan itu ya seperti ilustrasi tadi ya, sebetulnya ya itu ya singkat ya gitu. Singkat, ya. Kalau ya diukur dengan ya waktunya Tuhan. Iya, iya. Ya, Pak Danvin, malam. Ya, malam Pak Tony. Saya mau menambahkan aja. Ya. Jadi mungkin dibilang waktu yang telah singkat, jadi dalam waktu yang masih sisa ini kan dibilang orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi mungkin maksudnya mungkin ya itu kita harus pintar-pintar membagi waktu mungkin. Ya, jadi jangan semuanya difokuskan untuk katakanlah untuk di rumah tangga atau untuk di pekerjaan atau untuk hobi atau yang lain, tapi kita harus bisa membagi waktu karena waktunya sudah singkat. Jadi memang waktu ini penting, jadi ya memang kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang sisa ini. Mungkin kira-kira begitu Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Danvin ya. Jadi ada yang harus lebih fokus daripada misalnya keluarga, ya kalau di sini dikatakan
seolah-olah tidak beristri gitu ya. Apakah benar maksud Rasul Paulus itu artinya harus ada yang lebih fokus daripada pernikahan misalnya gitu ya. Ya, ada lagi? Bapak Ibu, silahkan. Ini nggak ada benar salah ya, nggak ada benar salah. Tapi kita sama-sama belajar. Iya. Ibu-ibu, ayo silakan. Ibu Ana. Ya, mungkin Ya. saya Iya. ini mungkin waktu yang singkat itu bagi kita mungkin kita sudah Tuhan tetapkan ya waktu kita. Tuhan tahu waktu kita sampai akhirnya gitu yang sudah Tuhan rencanakan. Dan mungkin bagi kita saja yang mungkin kita tidak tahu ya sampai kapan waktunya, dan kita mungkin saat ini sudah menjalani. Jadi di dalam ayat ini menekankan ya ini sisa waktunya yang kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin saja tinggal 1 bulan, 1 tahun, atau seperti itu ya waktu yang singkat. Jadi betul seperti yang tadi, mungkin waktu yang ada ini kita benar-benar harus atur dan pergunakan sebaik-baiknya. Mungkin mau diingatkan lagi, tidak mempergunakan waktu dengan kita masih bersantai-santai. Iya. Jadi ini kenapa check out here? Ya. Suara saya keluar nggak ya? Keluar Pak, terdengar. Keluar ya. Oke. Enggak, ini disuruh ngecek. Jadi kalau Ibu Lina tadi bahwa setiap orang itu punya waktu masing-masing ya. Dan waktu kita kalau dihitung waktu sisanya itu udah pasti singkat. Jadi kalau kita nggak belajar dari waktu yang sudah lewat, kita tidak bisa mempergunakan waktu itu dengan baik ya, sisa hidup kita. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nggak bisa jalan apa? Halo? Ya Pak, masih. Iya, iya. Ini saya nggak bisa jalan ini. Bentar ya. Coba saya ulang screen share-nya. Ya. Jadi menurut saya ini ya, maksud Rasul Paulus dengan waktu telah singkat, yaitu sisa waktu kita hidup di bumi dibandingkan dengan kekekalan. Tiada bandingnya. Ya. Ada teolog yang mengatakan bahwa hidup kita itu seperti tanda kurung kecil dari kekekalan. Namun, waktu yang singkat ini menentukan kemana dan bagaimana kehidupan kekal kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sisa hidup kita itu sangat penting karena untuk menentukan kemana dan bagaimana kehidupan kekal kita. Waktu hidup di dunia ini sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Jadi fokus yang tadi Pak
dan Vin katakan, ada fokus lain yang harus lebih diarahkan daripada melihat kepada nilai kekekalan. Ini kok ngaco ya ini ya. Ya. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Ya. Ya. Ini saya kok macet terus ya? Biasanya memang Wi-Fi juga berpengaruh, Pak. Kalau Bapak share screen, kalau kurang kuat jadi ngehang share screen-nya. Oh gitu ya. Coba saya keluar lagi ya. Mesti di stop share screen lagi. Atau kalau ini nggak perlu share screen, Bapak bicara nanti share screen-nya dibagikan aja, Pak. Oh gitu ya. Ya, kalau Supaya daripada ada, ngehang lagi ya. bentar ya. Ya. Bentar. Ya, lanjut ya. Jadi, begitu juga terkait dengan bacaan kita ya, di dalam 1 Korintus 7 ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ayat 31, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, di sini apa maksud dari kata seolah-olah yang ditulis pada 3 ayat bacaan kita? Silakan. Ada yang mau membagikan. Kata seolah-olah ini yang tadinya memang membuat kita agak bingung ya. Kok sepertinya nggak nyambung dengan waktu tadi. Apa maksud daripada seolah-olah? Saya mau coba, Pak. Ya. Seolah-olah itu pengertiannya mungkin perhatian kita tidak ke situ ya. Perhatian kita tidak ke situ meskipun kita tahu ada gitu. Oh iya. Tapi saya setuju dengan yang Pak Tony sampaikan bahwa itu tidak sebanding dengan kekekalan. Iya, iya. Dan di dalam kekekalan toh kita bisa menikmati semua yang kita tinggalkan di dunia ini juga. Iya. Saya kira begitu. Jadi Makasih, seolah-olah walaupun iya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Armin. Ada lagi? Boleh saya tambahkan Saya lagi? lanjut ya. Ini kalau kelamaan nggak hang lagi. Jadi banyak pertanyaan dari jemaat Korintus mengenai status lahiriah, ya, yang seperti ditulis pada sebagian besar 1 Korintus pasal 7 itu.
yaitu perubahan-perubahan yang diupayakan jemaat Korintus setelah menjadi orang percaya secara lahiriah, mengenai status perkawinan dan tanggung jawab, karena ada juga jemaat yang sudah menikah, tetapi salah satu bukan pengikut Kristus gitu ya. Mereka juga menanyakan apakah harus bercerai atau tidak gitu ya. Tapi ada juga yang status agamawinya bersunat dan tidak bersunat. Kalau tidak bersunat, apakah harus bersunat gitu ya. Jadi status sosial tuan dan hamba bagaimana? Tapi Rasul Paulus menyatakan bahwa status lahiriah, kawin atau tidak kawin, bersunat atau tidak bersunat, semuanya adalah anugerah. Dan ayat kuncinya sebetulnya di 1 Korintus pasal 7 ini adalah 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi ketika kita menerima panggilan kasih Tuhan, yang harus dipertahankan yaitu kasih yang mula-mula. Banyak orang Kristen mementingkan perubahan status lahiriah. Ya. Jadi saya jadi orang Kristen, jadi tiap minggu harus ke gereja misalnya, harus pakai tanda salib, atau di rumah harus ada ayat-ayat gitu ya. Dan itu hal-hal yang lahiriah itu yang dianggap oleh Rasul Paulus bukan hal yang terpenting, karena hal-hal yang lahiriah itu semua segera berlalu. 1 Korintus 7 ayat 24, kembali Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Jadi terkait dengan kata seolah-olah, yang dimaksud Rasul Paulus, kita belajar tidak terikat dengan hal-hal duniawi yang akan binasa. Mungkin status perkawinan, status sunat dan tidak bersunat, status hamba dan tuan, itu dikatakan bahwa itu tidak mengikat lagi karena semua itu akan berlalu, akan binasa. Jadi fokus kita memang pada nilai-nilai kekekalan, mempergunakan waktu yang sisa itu untuk kita fokus pada kekekalan. Tuhan ingin kita semua memahami bahwa saat ini adalah kesempatan kita untuk bersiap-siap menghadapi hal yang nyata dalam kekekalan. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, orang yang masuk surga itu tidak tidur-tiduran istirahat enak. Semua ada pekerjaan di sana. Yaitu yang utama adalah melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan ada rumah, ada binatang, ada pemandangan, ada gunung-gunung ya. Dan kita tidak menjadi malaikat di sana. Jadi Anda dan saya akan membawa ke surga hanya dua hal, yaitu karakter yang kita dibentuk waktu kita hidup di dunia, dan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan melayani, karena kita nanti tugas kita di pekerjaan kita di surga itu melayani Tuhan. Jadi kita tidak akan membawa uang atau harta benda kita di dunia. Dan kita tidak akan membawa satu materi
Jadi jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak dapat ini kayaknya Jaringannya ini kurang nggak bagus. stabil ya Pak, jadi suaranya Kenapa? ada yang sempat hilang-hilang. Hilang-hilang ya suaranya. Iya. Ya, jadi ini makanya saya tulis ini. Sebaliknya, habiskan waktu kita untuk mengembangkan keterampilan melayani dan membangun karakter menjadi lebih seperti Yesus. Inilah pelajaran dalam PA malam ini. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang singkat ini. Jadi, aduh maaf ini. Ya. Jadi 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini maaf ini slideshow-nya nih nggak jalan ya. Ya nanti saya akan bagikan itu share screen-nya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan. Selamat malam. Ibu Lina, saya kembalikan dulu ke Ibu Lina ya. Mungkin ada yang ini. Ya. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya sinyal saya nggak bagus. Mungkin tadi kan share screen, tapi sekarang sih sudah oke. Ya Pak Armin, silahkan. Ya mungkin ada pengertian waktu yang sering dibilang kairos dan kronos ya. Ya. Ya, jadi bagaimana mungkin pertanyaannya apa yang di sini dimaksud kairos atau kronos? Ya. Ya memang kairos ya pasti. Kairos itu adalah kesempatan. Kalau kronos itu kan kronologi ya. Jadi waktu dalam detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, itu kronologis. Tapi kairos itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dan kesempatan itu memang tujuannya adalah untuk kita, tujuan hidup kita bukan di bumi, tetapi di sorga. Jadi setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu untuk bagaimana kita membangun karakter kita untuk masuk surga. Ya. Yaitu mengikuti firman Tuhan. Ya, kita bisa ke surga kan cuman karena keselamatan dari Tuhan, dan juga jalan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi fokus kita kepada sisa waktu kita adalah tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi.
ya kita harus memikirkan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, Dan bebas stres ya. Ya tergantung, itu memang pilihan ya. Pilihan. Kalau kita memang tidak memilih untuk jalan Tuhan ya, itu Tuhan juga tidak memaksakan, tetapi Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Gitu ya. Ya. Itu kira-kira. Mungkin ada lagi pertanyaan atau yang masih jadi pergumulan ya di dalam kehidupan kita. Saya mau menambahkan Pak Tony. Ya. Jadi mungkin karena kita tahu tadi waktu yang singkat, dan memang seperti Pak Tony bilang, Tuhan juga tidak memaksa, dalam arti mungkin Tuhan tahu talenta atau kemampuan dari masing-masing individu. Jadi talenta atau kemampuan itu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk sekiranya orang itu mau memakai waktu yang sisa itu untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi memang tidak bisa disamakan jadinya antara satu orang, mungkin saya berbeda dengan Pak Tony, berbeda dengan Pak Armin, berbeda dengan Ibu Lina, dan yang lain ya. Jadi masing-masing orang sudah ada takaran lah mungkin gitu ya. Jadi tergantung bagaimana dia dibesarkan dan latar belakang keluarga dan lingkungan segala macam. Jadi itu yang memegang peranan juga, atau ada kunci juga di situ. Jadi memang masing-masing orang kalau dia mau, Tuhan akan pakai sesuai dengan kemampuan masing-masing orang itu dalam sisa waktu yang berharga itu. Kira-kira begitu Pak Tony. Ya. Memang intinya ada satu hal, yang pertama adalah hukum kasih ya. Jadi inti dari Alkitab itu adalah bagaimana kita harus mengasihi Allah seperti dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu mau jadi bukan menyangkut profesi ya, misalnya hamba Tuhan atau pendeta atau majelis ya, itu sama sekali bukan itu, tetapi semua orang yang memikirkan orang lain dan memikirkan Tuhan itu sudah melayani ya. Jadi melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja atau di dalam tetapi intinya kasih Kristus itu adalah kasih Allah yang memikirkan orang berdosa. Dia mau datang ke dunia menjadi hamba dan mau mati di kayu salib karena dia memikirkan orang lain. Itu bentuk kasih. Jadi orang percaya yang melayani adalah orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Tadi dikatakan seolah-olah, padahal dia punya, tapi seolah-olah tidak punya. Karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia seolah-olah punya istri, tetapi dia punya istri, tapi seolah-olah tidak punya istri. Karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi karakter itu yang dibangun di dalam iman, yaitu untuk menjadi seperti Kristus. Mungkin itu ya. Jadi apapun latar belakang kita, itu bisa dipakai sama Tuhan. Yang penting adalah kita yang mau menyerahkan diri. Kita memilih jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Ada lagi?
Silakan. Kak Hendy. Ya, mari silakan Bapak Ibu, apakah ada yang lain mau sharing juga mungkin? Ya. Ya, mungkin kadang kita sering terlena mungkin ya Pak Tony. Kadang kita merasa ya mungkin seperti saya masih muda, gitu. Padahal kita nggak tahu ya. Jadi pikir mungkin kita masih punya banyak waktu sehingga kadang-kadang kita ya itu ya fokusnya mungkin masih memikirkan hal-hal yang lain gitu. Jadi masih belum. Tapi kembali dengan saat ini mungkin jadi dengan firman ini diingatkan ya tidak ada banyak waktu gitu ya. Waktu kita tuh singkat gitu. Jadi mungkin bisa jadi peringatan buat kita bahwa untuk lebih serius. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain apakah ada yang mau sharing atau menyampaikan hal-hal lainnya? Ada Bu Nike juga, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Ada Bu Esther, ada yang mau disampaikan Bu, silakan. Ini baru bisa buka, dari tadi kagak keluar-keluar. Jadi ketinggalan. Ya, selamat bergabung Bu Esther. Dari tadi muter terus. Nanti nggak apa-apa bisa mendengarkan. Muter terus tadi HP-nya. Oke. Nanti ada rekamannya bisa saya siarkan kembali ya, bisa mendengarkan Ada kembali ulangannya dari awal. Ya. Ini ada yang di YouTube nggak, Bu Lina? Nggak ada Pak, hari ini Zoom ya? aja. Mungkin dari Bu Ana ada atau di Bu YouTube. Nike yang mau menyampaikan pertanyaan atau sharingnya. Ibu Ana itu sudah. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Memang waktu kita sangat singkat sekarang, apalagi dalam COVID ini ya. Tidak tua, tidak muda, anak-anak juga bisa. Jadi sangat diingatkan untuk kita bisa memikirkan yang kekal itu lebih daripada yang ada di dunia ini ya. Karena semua memang harus berlalu. Dan terima kasih sudah diingatkan untuk waktu kita singkat dan selalu bergantung penuh, percaya penuh Tuhan Yesus selalu beserta kita dan menyediakan yang kekal buat kita. Kita bersyukur. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ana. Saya panggilnya Ibu Yana karena kenalnya saya Ibu Yana. Nah, mari apa ada lagi? Ini kami dedikasikan untuk seluruh Ya, mungkin sambil mungkin ada yang masih mau bertanya nanti, saya mengundang Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini juga untuk hari Rabu tanggal 27 Januari nanti ada Persekutuan Wilayah Klasis Bandung yang akan dipimpin oleh Pendeta Yahya Purwanto dengan tema kebersamaan, satu hati dan satu pikir pukul 18 melalui Zoom dan YouTube. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bergabung bersama-sama. Juga setiap nanti Kamis kita tetap ada PA. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima share-nya. Rencana mungkin nanti tanggal 15 Januari itu kita akan ada kegiatan malam puji dan doa. Sebenarnya itu memang dalam rangka hari Valentine ya, kita akan hari kasih sayang. Kita mempergunakan waktu itu seperti yang hari ini kita diingatkan ya, bahwa kita
menyatakan kasih Tuhan melalui dengan peduli dan memperhatikan sesama. Jadi kita akan mendoakan sesama kita yang makanya yang sudah disiapkan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengisi pokok-pokok doanya, dan pada harinya nanti kita akan bagi pokok-pokok doanya dan bisa saling mendoakan. Jadi mari silakan kalau Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang khusus, yang mungkin menjadi beban khusus yang ingin kita doakan bersama, bisa mengisi di Google Form yang sudah disiarkan. Dan ke depan mungkin ada rencana untuk PA tiap Senin ini akan ada sedikit perubahan format, begitu. Jadi tidak selalu bentuk PA, tapi ke depan kita berharap akan membahas hal-hal yang lebih up to date, tidak mengikuti yang Dian Penuntun, tapi mungkin yang Dian Penuntunnya nanti akan digunakan tema-temanya di PA-PA hari Kamis. Sementara yang hari Seninnya nanti PA-nya akan lebih bebas, jadi kita bisa membahas hal-hal yang lebih up to date ya. Dan kalau Bapak Ibu ada usulan, ada masukan tema-tema yang ingin dibahas di dalam PA hari Senin ini, bisa juga menghubungi Japri WA ke saya, atau usulan nanti mungkin saya juga akan mencoba menjaring juga usulan-usulan melalui Google Form kalau sudah mungkin mendekati waktunya. Tapi kalau dari Bapak Ibu sekarang sudah ada ide-idenya, silakan siarkan ke saya untuk ide-ide yang perlu dibahas di PA hari Senin. Itu aja mungkin yang dari saya. Silakan Bapak Ibu ada tambahan. Ya, cukup. Kalau mungkin bisa saya tadi hal-hal di-highlight beberapa hal. Jadi mungkin dari hari ini tidak banyak waktu, tidak punya banyak waktu, ini waktu kita singkat, kita betul-betul seperti tadi Bu Ana sampaikan, kita betul-betul diingatkan bahwa waktu kita ini singkat, sehingga kita harus lebih fokus dan mempergunakan waktu yang sisa ini untuk lebih memikirkan hal-hal yang bersifat kekal atau tidak memikirkan hal-hal yang duniawi. Dan tadi yang disampaikan pada Ampin, biarlah kita juga menggunakan waktu ini untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dan biarlah melalui PA pada malam hari ini kembali kita diingatkan untuk menggunakan waktu ini untuk peduli, seperti yang tadi Pak Tony sampaikan, untuk peduli memikirkan orang lain. Ya itu Bapak Ibu, kita mungkin bisa tutup untuk dalam doa kalau memang tidak ada hal lain yang mau disampaikan. Pak Tony, apa doanya di doa sifatnya kita doa bagi-bagi doanya atau gimana Pak Tony? Dibagi aja ya. Kita ya. Belajar juga mendoakan orang lain, ya. Saya Baik. terus terang aja beberapa minggu ini banyak sekali yang minta didoakan, khususnya anggota renungan pagi banyak yang kena COVID. Ada yang dari Solo, dari Jakarta, ya. Dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berbagi kasih, ya, memperhatikan, mempedulikan saudara-saudara kita yang sedang mengalami paparan COVID-19 ini. Dan kita harus terus belajar bersyafaat, ya. Jadi hidup kita ini sudah singkat waktunya, tidak hanya fokus pada diri sendiri, pada penderitaan kita sendiri, ya, tetapi penderitaan ini harus ditanggung oleh semua umat manusia, ya.
Ini mungkin Tuhan justru mempersatukan kita melalui pandemi ini. Ya. Ya. Silakan dibagi aja, Bu Lina. Ya, mungkin ada beberapa pokok doa. Saya bisa minta tolong Bu Nike. Malam, Bu Nike. Malam, Bu Lina. Mau minta tolong doakan untuk Pendeta Denny, Dr. Caroline, dan Dr. Ida yang saat-saat ini sedang berkabung karena ditinggalkan orang-orang terkasihnya. Ya. Baik, itu aja. Saya juga meminta tolong Renat. Malam, Renat. Malam. Ya, minta tolong doakan untuk saudara-saudara kita, baik yang kita kenal ataupun yang lain yang saat ini mengalami sakit COVID, kalau supaya bisa tetap kuat, diberikan semangat, dan juga bisa mengatasi, bisa sembuh dari sakit COVID-nya. Dan juga untuk kita semua, untuk bisa tetap menjaga kesehatan kita ya, supaya kita jangan sampai tertular juga. Ya. Ya, berikutnya mau minta tolong Pak Danvin. Malam, Pak Danvin. Ya, malam Bu Lina. Minta tolong doakan untuk bangsa dan negara ya Pak, untuk mengatasi COVID dan juga permasalahan ekonomi yang dihadapi sudah setahun ini menghadapi COVID. Dan satu lagi pokok doanya ya Pak Danvin untuk PWKB hari Rabu. Ya, mungkin itu pokok doanya, dan nanti terakhir mungkin minta tolong ditutup Pak Tony ya Pak untuk doa terakhir penutupnya. Baik, kita akan berdoa dimulai dari Ibu Nike, Renat, Pak Danvin, dan terakhir ditutup Pak Tony. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang berkata di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih di mana malam ini kami dapat mendengar firman-Mu sejak malam hari ini. Dan kami semua juga khususnya mau berdoa untuk Pendeta Ida dan juga Pendeta Denny yang di mana sedang berduka, Bapak. Kiranya juga Kau hadir bersama mereka. Kau juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa menjalani kehidupan selanjutnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak di surga, sekarang kami ini yang mengingat saudara-saudara kami yang terkena sakit COVID, dimanapun mereka berada sampai hari ini. Biarlah Engkau karuniakan kesembuhan kepada mereka semua dengan pengobatan dan perawatan yang mesti dijalankan sehingga mereka dapat sembuh dan pulih pada waktunya. Sekali lagi, dan hambukan di antara kami semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M sehingga kami masing-masing tetap dapat sehat pribadi, lepas pribadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, juga untuk Bapak Presiden Jokowi, dengan segenap jajaran menteri dan kabinetnya, dan juga staf-staf di pemerintahan, biarlah kiranya Kau berkati dan lindungi dan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk pemerintahan ini dapat mengatasi COVID-19 ini, karena kami dengar
jumlahnya dari hari ke hari makin bertambah dan belum ada seperti nilai yang menurun. Biarlah kiranya Kau sendiri yang akan membantu para tenaga medis dan juga dokter-dokter yang merawat mereka yang terkena COVID ini, dan biarlah Kau juga yang memberikan pengertian dan kesabaran kepada seluruh masyarakat Indonesia agar supaya mereka juga mau mematuhi protokol kesehatan demi untuk kita semua bisa bersama-sama menanggulangi wabah atau pandemi dari COVID-19 ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Juga untuk para pelaku usaha yang terdampak oleh adanya PSBB atau perpanjangan dari PSBB ini di beberapa daerah, kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan dan memberikan jalan keluar kepada mereka semua agar supaya negara ini tetap terjaga dalam keadaan stabil dan tidak menjadi kacau. Kami juga mohonkan agar ada jalan keluar yang terbaik daripadamu untuk masalah ekonomi kenegaraan ini, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencanamu juga. Kami juga berdoa untuk acara PWKB pada hari Rabu besok. Biarlah kiranya semua acara boleh berjalan sesuai dengan rencanamu juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami masih bisa berdoa syafaat kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya doa-doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pasti mendengar. Engkau juga mengajar kami untuk kami boleh peduli kepada sesama. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada malam hari ini juga mengajar satu bagian yang penting di dalam kehidupan kami, yaitu bagaimana kami memakai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang singkat ini di dalam sisa hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk melayani-Mu ya Tuhan, dan juga melayani sesama. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan urapi apa yang kami perdengarkan dan mendengar pada malam hari ini, supaya sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kehendak-Mu adalah untuk membawa kami semua yang percaya kepadamu untuk tinggal bersama dengan Engkau di dalam kekekalan, supaya kami fokus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tony untuk pelayanannya pada malam hari ini. Unike, Reina, Pak Dancin Ya, yang terima kasih semua. bertugas ya Pak. Terima kasih. Amin. Terima Pak kasih. Tony, terima Pak kasih. Tony. Bu Lina, Terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai bertemu hari Rabu nanti. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Benar, Tuhan Sampai jumpa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya Terima tutup kasih. meetingnya. Selamat malam. Ya, Selamat malam.